Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kulik bareng-bareng sebuah sumber yang menarik banget buat Anda. Judulnya The Cheat Code dari Brian Wong. Lupakan dulu deh buku bisnis yang tebel dan penuh teori. Ini lebih kayak kumpulan jurus praktis gitu. Dan kita akan fokus ke satu jurus yang paling inti, jurus ke-60, membangun karakter seorang pengusaha. Ini fondasinya banget. Jadi misi kita hari ini, kita bongkar esensi karakter-karakter kunci ini supaya Anda bisa ngaca gitu, mana yang udah ada, mana yang perlu diasah lagi. Iya, dan yang perlu digarisbawahi dari awal ya, penulisnya ini punya pandangan yang lumayan radikal. Dia bilang, karakter-karakter ini tuh bukan sesuatu yang kamu bangun pas udah jadi pengusaha. Justru kebalikannya, ini modal awal, sesuatu yang dalam bahasanya dia diperoleh dan dipelajari di tempat lain. Jadi, ya kita akan bedah satu-satu, mulai dari yang paling personal sampai yang paling kelihatan keluar. Oke, ayo kita bongkar. Sifat pertama yang dibahas itu trust atau kepercayaan. Kedengarannya klise banget kan? Oh, yang penting saling percaya. Tapi buku ini ngasih sudut pandang yang jauh lebih tajam. Tepat sekali. Ini bukan sekedar soal jujur atau bisa dipegang omongannya. Penulis menggambarkannya sebagai kemampuan untuk ngasih kepercayaan yang hampir buta ke orang-orang inti di tim kamu. Tujuannya, buat ngasih mereka oksigen, ruang buat berkreasi tanpa ngerasa diawasin terus. Kamu percaya mereka bisa jalanin tugasnya dengan cara terbaik yang mereka tahu. Jadi ini bukan pasrah ya, tapi lebih kayak kita ngasih kunci mobil F1 ke pembalap profesional. Kita percaya dia lebih jago, jadi kita nggak usah ikut teriak-teriak dari samping. Tapi bukannya ngasih kepercayaan buta gitu, ngeri ya. Risikonya kan gede banget. Nah, disitulah letak jurusnya. Poin pentingnya, ini bukan soal jadi naif. Aspek yang dipelajari dari kepercayaan, menurut buku ini adalah kebijaksanaan untuk memilah. Kemampuan buat ngebaca orang. Tahu siapa yang layak dikasih kunci mobil F1 itu, dan siapa yang mungkin bakal bawa kabur. Jadi kepercayaannya buta, tapi filternya harus tajam banget. Oke, masuk akal. Jadi percaya sama tim itu satu hal. Tapi gimana caranya percaya sama diri sendiri kalau baru aja gagal total? Rasanya ini nyambung banget ke poin kedua soal resilience atau ketangguhan mental kan? Nyambung sekali. Karena setelah percaya sama orang lain, kamu harus tangguh menghadapi konsekuensinya. Penulis pakai istilah yang visual banget di sini. Kemampuan kompartementalisasi. Intinya sih, kemampuan buat naruh masalah di kotak-kotak terpisah di pikiran kita. Gila nih susah banget bayanginnya. Jadi misalnya jam 9 pagi presentasi ke investor hancur lebur, ditolak mentah-mentah. Terus jam 10 harus ketemu tim buat brainstorming. Berarti kita harus bisa masuk ke ruangan itu seolah-olah penolakan tadi nggak pernah ada, gitu. Persis seperti itu. Kamu harus bisa nutup pintu mental dari rapat pertama, jalan ke rapat kedua, dan hadir 100% di situ. Emosi kayak kecewa, marah, itu ada. Pasti ada. Tapi penulis punya kutipan kunci. Real time is not that time. Maksudnya, waktu di tengah permainan, itu bukan waktu yang tepat buat memproses emosi. Ada waktunya sendiri buat itu. Mungkin pas nyetir pulang atau pas malam, tapi di momen krusial, fokus itu segalanya. Wah, ini butuh latihan mental yang luar biasa sih ya. Bukan nekan emosi, tapi ngejadwalin emosi. Oke, nah ini bagian yang paling saya suka dari buku ini. Perumpamaan pitbullnya. Penulis misahin dua sifat yang biasanya kita anggap sama. Tenacity atau kegigihan, sama relentlessness atau keuletan. Apa bedanya coba? Ini pembedaan yang jernih banget. Jadi menurut buku ini, kegigihan atau tenacity itu kemampuan defensif. Kemampuan buat nahan hal-hal buruk. Bertahan pas lagi dipukulin sama keadaan. Waktu produk kamu dihujat, waktu investor ke-20 bilang enggak, itu kemampuan buat nerima pukulan tanpa jatuh. Oke, jadi tenacity itu dagu yang kuat. Lalu relentlessness? Nah, kalau tenacity itu defensif, keuletan atau relentlessness itu sisi ofensifnya. Dorongan tanpa henti buat proaktif ngejar hal-hal baik, terus-terusan nyari klien baru, tanpa lelah nyari celah pendanaan, nyempurnain produk. Penulis nyebut keduanya satu tim yang hebat, butuh dua-duanya. Wah, jadi kayak petinju ya. Tenacity itu kemampuan buat nerima pukulan tanpa KO. Sedangkan relentlessness itu pas kita udah babak belur tapi tetap maju buat ngasih pukulan balasan lagi dan lagi. Keren banget pembedaannya. Analogi yang pas banget. Dan ada satu detail penting lagi soal kegigihan. Penulisnya bilang, sifat ini hampir mustahil dipelajari dari buku.
Cuma bisa dari pengalaman sulit, dari terpukul jatuh dan terpaksa harus bangkit lagi. Makanya, kata dia, jarang banget ada pengusaha hebat yang lahir dengan sendok perak di mulutnya. Mereka nggak pernah diuji. Tapi bukannya itu kontradiktif? Penulis juga nyinggung soal kombinasi yang dia sebut sangat mematikan, yaitu orang yang punya privilege tapi juga punya kegigihan. Gimana ceritanya orang yang punya keistimewaan bisa belajar kegigihan? Itu anomali dong. Pertanyaan bagus. Buku ini melihatnya sebagai kasus langka, tapi super bahaya buat kompetitor. Ini biasanya terjadi kalau seseorang yang lahir dengan privilege, akses, modal, jaringan, karena satu dan lain hal, nempatin dirinya di situasi yang sangat sulit dan berhasil lolos. Jadi mereka secara sadar atau nggak sadar ngelatih otot kegigihan mereka. Hasilnya, orang yang punya sumber daya buat maju cepat, sekaligus punya mental buat nggak pernah mundur. Susah dikalahkan. Oke, itu masuk akal. Ini masih nyambung nih sama mentalitas pitbull tadi. Bukan cuma soal gigi dan ulet, tapi juga cerdik. Ada resourcefulness atau banyak akal. Ini bukan cuma soal pinter di atas kertas, kan? Sama sekali bukan. Ini street smarts, kecerdasan jalanan, kemampuan buat ngelihat situasi, dan dengan cepat metain sumber daya apa yang ada di sekitar kamu, bahkan yang nggak kelihatan. Terus, dengan kreatif, nata ulang bidak-bidak catur yang kamu punya buat dapat untung maksimal. Intinya sih, seni membuat sesuatu dari ketiadaan. Buku ini kan nyinggung taktik bluffing atau menggertak sebagai contohnya. Bentar deh, soal bluffing ini, ada batas tipisnya nggak sih sama bohong yang bisa ngerusak reputasi? Pertanyaan krusial. Penulis nekenin banget ini. Bluffing yang strategis itu bukan kebohongan kosong. Misalnya, kamu lagi negosiasi sama investor A, terus bilang, kami juga lagi dalam pembicaraan serius sama pihak lain. Gertakan ini cuma efektif kalau kamu beneran lagi usaha buka obrolan sama investor B, C, dan D. Jadi bukan ngarang cerita, tapi lebih ke memproyeksikan kepercayaan diri pada rencana yang lagi aktif jalan. Gertakan yang kosong, kata penulis, lawan bicara bakal mencium bau ketakutan kamu. Nah, ngomongin soal proyeksi keyakinan tadi, ini langsung nyambung ke rangkaian sifat terakhir yang lebih fokus ke interaksi sama orang lain. Dimulai dengan confidence atau rasa percaya diri. Betul. Dan sekali lagi, ini bukan sekedar rasa percaya diri yang biasa. Buku ini mendefinisikannya sebagai keyakinan yang begitu kuat, begitu absolut, sampai jadi menular. Penulis menggambarkannya dengan menarik banget. Saat kamu bersama seseorang yang benar-benar percaya diri, kamu nggak bisa bedain apa yang mereka punya itu nyata atau omong kosong, dan kamu nggak peduli. Ini bener banget sih. Pernah kan kita ketemu orang yang saking pedenya, kita jadi ikutan yakin aja gitu. Kita nggak sempet mikir, ini beneran apa enggak ya? Karena energinya udah keburu nular. Itu kekuatan persuasi yang paling murni. Dan ini bawa kita ke sifat terakhir yang mungkin paling dalam, empati. Empati. Penulis membuat perbedaan yang tajam banget antara empati dan simpati. Iya, ini sering ketukar. Apa bedanya menurut buku ini? Bedanya fundamental. Menurut penulis, simpati itu nggak produktif, bahkan bisa ngerusak. Simpati itu cuma bilang, wah kasihan ya kamu, masalahmu besar sekali. Ini malah bikin orang ngerasa makin kecil dan nggak berdaya. Oke, cuma bikin orang makin lemas. Terus empati? Nah, sebaliknya, empati itu bilang, aku tahu persis gimana perasaanmu. Atau aku bisa bayangin betapa sulitnya itu. Kalimat ini nggak nyeratin keputusasaan. Justru ini ngebangun jembatan pemahaman. Ini ngebuka jalan buat nyari solusi bareng. Jadi kalau ada anggota tim yang lagi susah, empati bikin mereka ngerasa dimengerti, bukan dikasihani. Beda banget ya dampaknya. Jadi empati bukan sekedar merasa kasihan, tapi benar-benar nyoba ngerasain apa yang orang lain rasain. Tepat. Dan penulis ngehubungin empati ini ke kemampuan yang lebih besar. Empati itu fondasi dari intuisi dan persuasi sejati. Persuasi paling efektif katanya, itu pas kamu bisa bikin orang lain ngerasa sebuah ide adalah ide mereka sendiri. Gimana cara ngelatih kemampuan kayak gitu? Rasanya kayak punya indera keenam. Ini bukan sihir, tapi skill yang dilatih. Penulis mengibaratkannya kayak jadi Sherlock Holmes di setiap interaksi. Kamu belajar buat benar-benar ngamatin, bahasa tubuh, nada bicara, pilihan kata, jeda saat ngomong, detail-detail kecil gitu. Semua ini empati, intuisi, persuasi, observasi. Kalau digabungin, ya jadi kecerdasan emosional atau EQ.
Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, setelah semua jurus dan taktik tadi, pada akhirnya jurus pamungkasnya itu sesuatu yang kedengarannya sederhana banget. Jadilah versi terbaik dari diri Anda. Tepat sekali. Penulis nyimpulinya gitu. Jadi orang yang baik, percaya diri, ambisius, kuat, yang tulus peduli, dan benar-benar memperhatiin orang lain. Karakter-karakter ini bukan topeng, tapi inti dari siapa diri kamu. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Mari kita rangkum. Menurut The Cheat Code, karakter indie pengusaha itu dibangun di atas kepercayaan, ketangguhan, semangat pitbull, yaitu kegigihan dan keuletan, banyak akal, rasa percaya diri yang nular, dan kecerdasan emosional yang tinggi. Dan jangan lupa poin utama di awal tadi. Sifat-sifat ini menurut penulis bukanlah sesuatu yang kamu kembangkan pas bisnisnya udah jalan. Itu karakter yang sudah kamu peroleh dan pelajari sebelumnya. Bisnis itu cuma kanvasnya aja. Nah, ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup buat Anda renungkan. Kalau penulis benar bahwa karakter ini dibentuk sebelum Anda resmi jadi pengusaha, maka pertanyaannya buat Anda hari ini bukanlah apakah saya punya sifat-sifat ini untuk bisnis saya nanti. Pertanyaan yang lebih penting adalah di bagian mana dalam hidup Anda saat ini, di pekerjaan, di komunitas, atau di proyek pribadi Anda sedang secara aktif memperoleh dan mempelajari sifat-sifat ini. Di mana arena latihan Anda saat ini juga?